Halo semuanya, welcome to my very first video. Jadi ini video pertama kali aku banget bikin konten-konten video seperti ini dan aku harap dapat menginspirasi kalian semua. Nah maka dari itu aku menamakan video ini dengan nama dari Tips. Nah seperti yang udah aku share di instastory aku dengan question yang kalian kasih, maka hal tersebut akan aku jawab pada video ini. Dan aku bakal jawabnya bareng teman aku David. Jadi David teman kampus aku dan juga asisten dosen dari Departemen Biologi Medik. Yuk langsung kita mulai aja. Halo Pit, apa kabar? Hai, baik-baik. Baik. Say hello dulu dong untuk followers. Hai semuanya. Nah, seperti yang sudah aku bilang kemarin bahwa aku pengen sharing-sharing karena judulnya kita tuh sharing tipis-tipis. Jadi aku di sini pengen ngajak teman aku. Jadi David ini koas juga sama kayak aku. Satu rumah sakit juga, satu universitas juga. Jadi seperti yang aku udah bilang bahwa ada beberapa pertanyaan yang aku pilih, ada juga yang langsung aku jawab di DM mereka. Nah, siap Pit? Kita mulai? Siap dong. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana step-step menjadi dokter dan berapa lama? Aku persilahkan David untuk duluan. Oke, kalau misal masalah step-nya, untuk jadi dokter itu yang pertama lulus tesnya ya, tentu. Of course. Terus kalau misal udah lulus tes itu, jadi kita ada tahap pertama yaitu, sekitar 3,5 sampai 4 tahun tuh. 3,5 sampai 4 tahun itu namanya preklinik, untuk buat dapetin gelar, sarjana kedokteran. Tapi itu kita belum bisa diomongin dokter sepenuhnya, belum bisa praktek bahkan. Jadi setelah wisuda itu, baru kita jadi koas tuh, koas selama 2 tahun, atau mungkin di jurusan lain magang ya, cuman kita lebih lama aja, terus kita statusnya bukan mahasiswa lagi kayaknya. Setengah mungkin, setengah mahasiswa, setengah enggak. Karena kita statusnya udah dokter muda. Terus udah setelah 2 tahun itu, baru nanti ada yang namanya ujian kompetensi tuh, ujian nasional. Dan di ujian itu kita dilihat, skill kita selama berapa, 6 tahun ya berarti. Totalnya 5,5 sampai 6 tahun itu gimana, terus kalau misal emang lulus, baru kita disumpah tuh, diangkat sumpah jadi dokter. Tapi belum sampai di situ tuh. Jadi abis jadi dokter, kita ada yang namanya lagi internship, itu 1 tahun. Cuman di internship ini, kita udah megang pasien secara langsung, terus kita udah dapat gelar dokter, udah resmi sebagai dokter. Udah ada Eee, gaji. iya udah ada gaji juga, subsidi, ada subsidi. Terus, si internship ini itu gunanya untuk biar dapat STR yang, biasa disebut buat praktek mandiri, Ya. gitu sih kayaknya ya. Kalau untuk berapa, aku tambahin Pit ya. Jadi memang sebenarnya jadi dokter itu selama itu sih, kalau dihitung itu mungkin sekitar membutuhkan 7 tahun. Itu mulai dari esket, terus kita koas, terus itu ditambah internship, dan 7 tahun itu belum tentu pas 7 tahun, bisa aja lebih karena nunggu pengumuman ya, kayak nunggu pengumuman ujian nasional, nunggu koas, nunggu internship. Jadi prosesnya tuh mungkin sangat panjang. Jadi untuk teman-teman yang bercita-cita jadi dokter, silahkan untuk menggapai cita-citanya Kan dan dipikir-pikir nikmatin lagi. seluruh proses. Iya. Kalau misalnya kalian nggak serius ya pikir-pikir lagi. Dan guys, Oke, bertanya. 6 tahun sampai 7 tahun itu kita baru dapat gelar dokter umum ya, kita hanya dokter Hmm, umum. iya. Sedangkan kalau jurusan lain mungkin kayak ekonomi atau apa, if I'm not Udah bisa mistaken, S2 mereka kan. sekitar 3,5 tahun atau 4 tahun udah dapat gelar sarjananya atau sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan langsung bisa melamar kerja gitu kan. Sedangkan dokter itu stepnya masih panjang lagi dari itu. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua, mata kuliah favorit. Nah, aku duluan ya, Piet. Kalau Ya. mata kuliah favorit, aku sebenarnya nggak ada subjek yang aku favoritin banget sih, karena apa ya, kayak fisiologi, anatomi, karena semuanya tuh susah. Jadi kalau dibilang kalau mata kuliah favorit itu nggak ada, cuma kita tuh di FK ada belajar tentang skill lab, terus ada tutorial tuh kayak membahas kasus, memecahkan sebuah kasus penyakit, diagnosanya apa, ada juga pleno, terus lecture pada umumnya. Nah, yang aku favoritin itu namanya skill lab. Nah, skill lab-nya itu lebih ke penyuluhan, karena aku orangnya suka bertemu banyak orang, suka sharing-sharing, suka ngomong gitu kan, suka ngomong. Itu sih kalau aku. Kalau David gimana nih?
Ya kalau misal diomongin mata kuliah ya, karena terlampau semuanya susah, jadi, sama aja nggak ada yang favorit sebenarnya. Tapi kalau misal, tipe kuliah yang gimana yang favorit, sama sebenarnya Skillab. Jadi Skillab itu nggak semuanya penyuluhan tuh. Jadi ada juga kita, belajar nyuntik, tensi, segala macam. Kalau aku lebih suka di bagian yang skill kayak gitu sih daripada penyuluhan. Ya, walaupun kita satu kampus, satu lingkup pertemanan, tapi passionnya beda-beda sebenarnya. Nah, oke lanjut selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya. Selama koas, bagian di RS mana yang paling kakak sukai? Nah, ini yang nanya bukan anak FK sih ya. Jadi mungkin yang maksudnya nih kurang tahu sih bagian atau sudut RS yang mana yang paling digemari atau mungkin stase maksudnya ya. Jadi kita jawab kedua-duanya aja kayaknya. Silakan David duluan. Iya ya, rancu ya sebenarnya pertanyaannya. Kalau misal bagiannya, yang dimauin itu maksudnya adalah bagian penyakit tuh, penyakit bagian yang mana, kalau aku sendiri itu jujurnya lebih suka, kandungan atau biasa kita sebutnya obgyn. Terus kalau misal sudut rumah sakit mana, sebenarnya bagian kandungan juga tuh. Jadi kita tuh ada tempat, di bagian kandungan tuh ada yang khusus koasnya itu, buat aku sih tempat terbaik itu di kebidanan ya, di bagian kebidanan. Karena di situ bisa diskusi, kita ada meja panjang, AC-nya adem, nyaman, terus juga apa ya, enak aja sih di situ. Kalau aku sih, kalau misalnya ditanya stase atau departemen atau bagian penyakit yang aku paling sukain itu kulit kelamin ya. Entah kenapa karena mungkin I admire konsulennya gitu kan yang cantik. Ya dan juga memang karena apa ya? Karena mungkin sukanya di situ kali ya ke kulit kelamin. Gak tahu kenapa sih, karena suka tuh tidak butuh alasan. Kalau untuk sudut rumah sakit yang aku sukain itu ruang radiologi karena nyaman, terus dinginnya adem banget, terus ada WC juga di dalamnya, terus bisa minta air minum. Terus itu juga sebagai tempat pelarian kalau capek lagi dari jaga IGD. Aduh, nakal banget ya. Jangan dicontoh ya, calon-calon yang bakal koas di rumah sakit itu. Itu contoh yang tidak baik. Oke, selanjutnya, nah ini apa ya, terkait dengan pertanyaan atau pertanyaan yang kita udah bahas tadi, koas sama magang itu sama nggak sih Kak sebenarnya? Kan sama-sama latihan untuk praktek ke depannya dan sama-sama nggak digaji. Jadi kita nyebutnya sama-sama mahasiswa juga dong. Silakan David, gimana pendapatnya? Kayak yang aku bilang tadi ya, kalau misal dibilang magang sama-sama kerja mungkin bisa, cuman kalau misal, mahasiswa gimana ya, setengah mahasiswa setengah enggak sih jatuhnya, karena kan kita udah di wisuda dulu tuh sebelum jadi koas atau, dokter muda tuh. Jadi dibilang disamain juga nggak tahu ya gimana ya, tapi kerjanya ya sama emang, gitu, itu aja sih. Kalau menurut aku sih agak sedikit berbeda karena yang tadi, karena kalau biasanya magang itu waktunya mungkin 3 bulan atau dalam hitungan bulan, sedangkan koas ini waktunya bertahun-tahun sampai 2 tahun. Terus koas ini statusnya juga udah sarjana, estet, dan juga udah di wisuda, sedangkan magang itu belum ya. Kalau nggak salah anak-anak yang magang atau jurusan yang Sebelum magang itu wisuda kan. belum belum wisuda. Itu beberapa beberapa semester lagi atau beberapa bulan lagi sebelum mereka wisuda. Jadi aku mikirnya, aku ngertiinnya itu dua hal yang berbeda sih. Itu sih kalau pendapat aku. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kak, pengen tahu gimana caranya dapat jodoh pas koas. Silahkan duluan, David. Dapat jodoh sama pas koas, sejauh ini setelah berapa bulan koas saya juga belum nemu jodoh ya. Jadi mungkin Fakih lebih bisa menjawab. Kalau mau dibilang jodoh ya, kita udah mau hampir 1 tahun ya koas. Malah, ya udah hampir mau 1 tahun. Kalau mau dibilang jodoh, memang jodoh tuh harus dicari sebenarnya. Cuma kalau lihat anak-anak cewek ya, anak-anak cewek di rumah sakit kita, itu memang sering ngomong-ngomongin dokter-dokter internship kan atau dokter-dokter PPDS itu pada pada ngincer-ngincer kayak gitu. Cuma kalau aku pribadi sih
belum mikirin sampai sana ya, pokoknya kelarin koas, terus lanjut ngikutin perkembangan selanjutnya atau mencapai mimpi-mimpi yang belum tercapai dan lain sebagainya sih. Ya gitulah kalau misalnya caranya dapat jodoh, aku Kita pun belum nggak tahu. bisa nggak bisa banyak ngomong. Oke oke skip karena sampai situ doang. Nah ini pertanyaannya dari anak FK. Rasanya jadi koas itu gimana sih kak? Silakan David, rasanya jadi koas itu gimana? Rasanya jadi koas. Rasanya jadi koas kalau buat aku sih cuman satu kata aja, capek. Capek sih, udah itu aja. Buat Kalau satu aku kata yang menyimpulkan. jadi seru, capek, nano-nano lah kalau misalnya rasanya jadi koas tuh. Dan juga tambahin mental harus kuat banget sih buat koas. Itu sih kalau aku. Oke lanjut ya. Asmara anak kedokteran tuh gimana sih kak? Kenapa pertanyaannya berat-berat ya? Kalau mau dibilang asmara anak kedokteran mungkin sama aja ya dengan jurusan-jurusan lain, nggak ada beda. Mungkin stigma orang bilangnya kalau mungkin anak pacaran sama anak kedokteran nggak terlalu, mungkin waktunya tersita banyak, sibuk, jadi nggak terlalu diperhatiin. Mungkin. Cuma balik lagi, kalau untuk asmara, aku tidak berjalan dengan mulus. David asmaranya lebih mulus dari aku. Gimana David? Silahkan ceritakan. Kalau masalah asmara sebenarnya pinter-pinter, balik ke personal sebenarnya, kayak kata Kaki tadi, nggak ada bedanya ke kedokteran sama yang lain. Cuman, mungkin aja nih ya, mungkin di kedokteran emang lebih rada sibuk, jadi mungkin lebih challenging aja buat kita ngatur waktu dan lain-lainnya. Cuman balik lagi ke orangnya, kalau emang orangnya pinter manajemen waktu dan lain-lain pasti bisa kok. Berbicara tentang skala prioritas berarti ya. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya menurut aku cukup berat dan cukup straight pertanyaannya. Di tengah pandemi ini, bagaimana pendapat Duta Kesehatan terkait koas online? Apakah itu keputusan yang baik? Kalau berbicara dari sudut pandang aku ya, koas online ini merupakan jalan yang terbaik untuk saat ini, untuk dalam kondisi pandemi ini. Memang disayangkan. Menurut aku paling efektif itu kalau untuk belajar atau apalagi koas ini melatih skill kan. Skill itu lebih dibutuhkan untuk praktek ketemu pasiennya langsung, itu memang lebih baik itu untuk langsung tatap muka. Tapi dengan kondisi yang seperti ini yang mana kita harus menekan angka kejadian si COVID ini dan juga menurunkan angka kematian dan lain sebagainya, dan kita sebagai dokter muda ya harus mendukung program atau regulasi pemerintah tersebut. Karena ya kita harus menanggulangi, karena ini wabah secara global, secara dunia. Jadi koas online ini merupakan keputusan yang terbaik untuk saat ini, itu menurut aku. Gimana menurut David dari segi pandang anak koas? Adalah ke koas Mungkin juga. mungkin sama aja sih sebenarnya. Kalau misal buat, situasi yang kayak gini, apalagi kita koas tuh benar-benar langsung, secara tidak langsung kita pun jadi garda terdepan ya. Kita kayaknya golongan paling, tinggi resikonya untuk terpapar. Jadi kayaknya memang sekarang itu keputusannya paling tepat, koas online atau, dari daring ya bahasanya ya, Ya, daring. koas daring. Terus mhm. Nah, tapi menurut aku juga jangan kayak, jangan full di semua koas sih, semua bagian, semua waktu Mhm. gitu. Jadi kita tuh, di koas tuh kan ada yang stase minor dan mayor. Minor tuh 5 minggu dan mayor tuh 10 minggu. Nah, jadi kayaknya dibagi aja tuh. Ada yang bagian yang, nantinya kita bakal di rumah sakit tetap, dan juga ada bagian yang bisa di-online-kan, ya kita online-kan aja. Bahwa untuk sekarang itu keputusan terbaik. Jadi maksudnya tuh misalnya kita Hanya pendapat. 2 minggu, iya 2 minggu kita koas online, 3 minggu kita koas seperti biasa setelah pandemi ini berakhir atau setelah pandemi ini mereda seperti itu kan. Oke oke oke. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang yang masuk kedokteran, jurusan kedokteran bakal jadi dokter? Tuh, gimana tuh David? Hmm. Jadi kalau misal dibilang, kedokteran,
pasti jadi dokter apa enggak, itu pasti jadi dokter. Kalau misalnya emang, semuanya dilalui itu pasti jadi dokter, pasti bergelar dokter dalam artian. Tapi kalau misal, dibilangnya nanti setelah bergelar dokter dia mau jadi dokter atau yang lain, dokter di sini dalam artian, ngobatin pasien yang kayak kalian lihat, stereotype dokter yang kalian lihat, sebagaimana mestinya. Tapi, lahan kerja dokter tuh juga nggak semata-mata jadi dokter sih sebenarnya. Dia juga bisa jadi, peneliti, kayak neliti-neliti obat sekarang tuh. Itu ada juga kok dokter, banyak bahkan dokter, dan juga bisa jadi dosen juga sebenarnya. Jadi ya balik ke personal masing-masing lagi, passion-nya di mana, lebih senangnya di mana. Kalau pendapat aku sih ya sama, hampir sama. Yang masuk jurusan kedokteran sudah pasti jadi dokter jika orang tersebut menyelesaikan sampai selesai, sampai artinya sampai internship dia bakal bergelar dokter. Cuma tadi balik lagi apakah dia memilih jalannya sebagai praktisioner atau dia bakal praktek ataukah dia bakal jadi researcher, meneliti, menemukan obat-obat. Cuma kayaknya kalau di Indonesia aku kurang tahu ya. Di Indonesia agak kurang banyak mungkin kalau untuk jadi researcher atau peneliti. Dan juga ada seorang dokter juga yang jadi dosen, terus ada juga yang terjun langsung sebagai apa ya sebutannya itu public health kayak Mister International Indonesia tahun 2011, Dokter Rizal Al Idrus itu dia nggak terjun ke praktisi, jadi dia terjun ke penyuluhan-penyuluhan gitu. Terus Dokter Raisa juga yang kita suka nonton di Dokter Oz, mereka tuh rata-rata nggak terjun sebagai praktisi, tapi terjun sebagai apa ya memberi edukasi kepada Edukator kali masyarakat ya. itu sih. Iya, edukator. Nah, pertanyaan 10 ini agak menohok. Kak, sekarang kan banyak tuh yang gengsi untuk masuk kedokteran, bahkan rela bayar berapapun, padahal itu belum tentu passionnya. Nah, itu gimana menurut kakak? No offense ya, Kak. Gimana, gimana tuh David, menurut David? Eee, nggak passion tapi masuk kedokteran ya? Nggak passion tapi masuk kedokteran mungkin kalian bisa gengsi, berarti bisa aja masuk tuh, bisa aja kalian masuk. Tapi kalau misal nggak passion, buat aku, dia nggak akan survive sih. Jujur guys, benar-benar sesusah itu buat, survive di kedokteran, mau dimanapun kedokterannya. Itu nggak mudah buat dijalanin, terlalu banyak menguras menguras tenaga, Emosi, mental, dan semuanya. Jadi nggak cuman, bener-bener. komponen buat jadi dokter tuh nggak cuman gengsi, bahkan nggak ada komponen buat jadi dokter bukan, gengsi bukan sebuah komponen untuk menjadi dokter. Jadi kalau misal dia masuk karena gengsi dan dia nggak ada passion sedikit pun di dokter, aku yakin nggak akan survive sih. Ya kalau mau dibilang sih banyak ya teman-teman kita juga yang masuk bareng seangkatan kita yang bahkan yang entah orangnya hilang kabar entah di mana atau mungkin memang dia masuk seperti yang dikatakan salah satu follower ini dia masuk kedokteran karena gengsi. Aku sangat menyayangkan emang ya. Cuma Tapi emang ada ya, untuk Ki? masuk ada loh, Emang beneran ada ya? ada. Nggak mungkin aku sebut namanya. Tapi emang ada yang apa ya, yang gengsi kayak aku harus masuk FK biar aku keren. Ya gitu loh maksud aku ngerti kan. Nah, mungkin ada beberapa yang berpandangan seperti itu, tapi harus digarisbawahi bahwa orang kalau misalnya dia orang yang bertanggung jawab maupun dia masuk FK-nya gengsi, pasti dia bakal survive sih. Gengsinya lambat laun akan luntur dan juga akan mengikuti waktu dan dia mungkin akan lulus jadi dokter walaupun dengan niat awalnya gengsi sebenarnya sih. Balik lagi ke apa ya kepribadian orang tersebut sih, apakah memang ia pengen, cuma seperti yang udah David bilang tadi, untuk survive itu adalah orang-orang hebat sih sebenarnya yang Nggak berhasil mudah. survive sampai tahap ini sebenarnya gitu ya. Tepuk tangan untuk diri kita. Amin, semoga selalu pada jalannya. Oke, Soalnya oke, oke, jujurnya lanjut. jujurnya aku nggak tahu yang emang masuk gara-gara gengsi. Tapi emang ada yang emang nggak passion, biasanya tuh kan karena orang tua, ya dorongan orang tua biasanya. Tapi kalau ada yang gengsi, keren sih. Dia, dia menempatkan resiko masa depannya hanya karena gengsi. Ada sih, dan aku pernah denger juga, tapi nggak tahu apakah itu benar-benar ada gitu kan. Cuma ya ya udah itu udah kita bahas. Lanjut. Kak, kok cewek-cewek di FK cantik-cantik ya? Hmm,
Gimana ya, eee, cantik tuh relatif sih sebenarnya kalau mau dibilang cantik. Kayaknya di kampus-kampus aku mau dibilang cantik ya emang ada, cuma kayaknya kalau bilang di sini cewek-cewek berarti banyak, kalau dibilang banyak nggak juga. Mungkin ini lebih ke, apa ya, lebih ke stigma atau kepribadian atau kebiasaan anak kedokteran. Mungkin seorang anak kedokteran itu rapi, bersih, orang kesehatan. Jadi pandangan orang itu bersih, rapi itu cantik mungkin. Itu dari segi aku sih. Cuma sebenarnya kalau mau dibilang anak apa cewek-cewek cantik tuh sebenarnya kalau banyak ditemukan di hukum mungkin ya, hukum, ekonomi yang bakal jadi artis-artis itu. Kalau di FK mungkin lebih ke ini ya, perilaku atau apa yang terlihat gitu. Kalau David gimana tuh, Pit? Iya, jujur, kalau misal cantik itu emang benar, relatif. Dan buat aku sih di seluruh fakultas itu pasti ada yang cantik. Dan benar menurut aku malah bukan di kedokteran tuh yang banyak yang cantik. Anak ekonomi, hukum, dan fisip tuh malah. Itu Mhm, gudangnya yang terkenal banyak gudang-gudangnya cantik. cewek-cewek eksis. Oke, singkat aja ya tentang itu. Selanjutnya ini pertanyaan yang menurut aku cukup menarik. Kak, dosen selama kuliah pernah nggak bahas tentang job opportunity as a doctor? Gimana tuh Kak kira-kira? Silakan David duluan, Pit. Job opportunity ini maksudnya gimana tuh? Lahan kerja atau kesempatan kerja, persaingan kerja, apa gimana? Mungkin kita jawab dua-duanya ya. Soalnya ini yang nanya tuh ini yang nanya bukan anak FK sih. Ya udah kita jawab dari dua sudut pandang itu aja kayaknya. Ya, kalau misal apa tadi, opportunity yang dimaksud adalah lahan kerja dokter ya kayak yang tadi yang aku omongin sih. Dia bisa jadi praktisi, dia bisa jadi peneliti atau researcher, dia juga bisa jadi dosen, yang kayak kata Faki tadi juga bisa jadi edukator, dan buat yang kalau yang emang ada kerjaan lain yang lain sama kedokteran ya sebenarnya nggak masalah, tergantung passion orangnya itu. Kalau misal persaingan, kayaknya buat sekarang udah lumayan ya. Udah lumayan kalau misal persaingan kerja. Cuman kayaknya dokter akan selalu dibutuhkan sih. Hmm. Kalau pendapat aku sih ini kan pertanyaannya dosen pernah bahas atau enggak. Kalau dibilang dosen pernah bahas atau enggak tuh mungkin pernah ya, cuma sangat jarang kalau dibilang untuk bahas tentang job opportunity. Terus kalau untuk opportunity-nya tadi kalau misalnya lahan kerja seperti kayak David tadi udah dijelasin, aku nggak perlu jelasin lagi. Terus kalau untuk kesempatan kerja semakin banyaknya semakin banyaknya dokter-dokter yang dilahirkan gitu kan, semakin kesempatan kerja juga semakin dikit. Tapi aku percaya sih bahwa tenaga kesehatan tuh selalu paling dibutuhkan, apapun itu. Mau mulai dari perawat, dokter, bidan, dan lain sebagainya. Apalagi kita tahu bahwa pemerataan dokter di Indonesia kemarin pas aku ikut Sumpah Dokter, David juga ikut waktu itu David paduan suara, aku nge-MC, itu pemerataan dokter di seluruh Indonesia tuh sangat tidak rata. Jadi di pedesaan-pedesaan atau kampung-kampung tuh sangat jarang dokter ditemui. Jadi menurut aku kedepannya bakal untuk opportunity atau kesempatan kerja dokter itu masih besar sih. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas diri supaya kita bisa bersaing sih sebenarnya. Sama sih, mau jurusan atau profesi apapun itu harus pintar-pintar meningkatkan kualitas diri agar tidak termakan oleh zaman sebenarnya. Oke, ada pendapat lagi nggak, Pit? Ya sih kayaknya gitu aja. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya kayaknya David yang bisa jawab karena udah lewat stasenya. Cuma anak kedokteran kalau kakinya terkilir langsung dioperasi apa diurut dulu sama dukun urut? Gimana tuh, Fit? Dia bilangnya kan kayak anak kedokteran tuh. Jadi sebenarnya kayaknya personal masing-masing sih ya. Iya, nggak cuma anak kedokteran sebenarnya. Kan dia bilangnya anak kedokteran kalau misal terkilir dia bakal operasi atau ke dokter atau ke dukun buat diurut kan. Itu personal masing-masing. Jadi kayak yang hak manusia buat dia pergi ke dukun atau ke dokter. Kayaknya sih kayak gitu ya, personal Kalau aku, masing-masing. kalau aku pribadi kan di sini nanyanya anak kedokteran. Kalau aku terkilir, kayaknya aku bakal bakal melakukan penata
penata laksanaan yaitu sprain, strain dan lain sebagainya yang udah kita pelajarin kan. Tapi kalau untuk kedukun aku bakal dukun urut ya maksudnya, nggak bakal berpikir bahwa aku bakal ke sana sih karena udah tahu. Nah, dan di sini kan apa langsung harus dioperasi, kita juga bisa menilai apakah trauma tersebut bisa diindikasikan untuk operasi atau tidak sih sebenarnya. Gitu. Kalau dari versi aku gitu sih. Balik lagi ke pribadi masing-masing gitu kan. Iya. Karena yang ditanya ini anak kedokteran bukan secara general atau misalnya Kak apakah kita kalau misalnya terpilih kita ke Sebaiknya. dokter atau sebaiknya. Ini dia nanya kan apakah anak kedokteran gitu kan. Gitu. Jadi personal. Nggak cuma anak kedokteran sebenarnya, anak jurusan lain atau dengan pekerjaan lain itu bebas terserah mau ngapain. Yang pasti kalau misal dia habis ke dukun terus yang terjadi makin parah, kayaknya sepengalaman Dokternya aku bakal sih, marah. dokternya bakal marah-marah. Iya benar 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 benar. Oke, lanjut. Nah, ini relate dengan apa yang kita alamin bertahun-tahun selama menjadi mahasiswa kedokteran. Kak, anak kedokteran itu kan banyak banget yang harus dihafal, dipelajarin, tugas banyak, dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kalian pas masa-masa kuliah berada di titik jenuh banget sama tugas, terus bejibunnya tugas-tugas FK, soalnya itu kan pasti pusing dengan hal-hal itu. Gimana tuh Kak menurut kalian? Oke, kalau dari aku, kalau dibilang titik jenuh, titik capek, itu udah makanan sehari-hari. David menjadi salah satu saksi bahwa lelahnya kuliah. Kalau dibilang ya pasti jenuh, pasti capek, kesel dan lain sebagainya itu pasti. Setiap orang anak FK pasti melalui hal-hal itu. Cuma kalau aku nanggulanginnya ya karena ini mimpi aku sendiri yang pengen masuk kedokteran, jadi aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku pilih sih. Walaupun sebenarnya memang dokter ini cita-cita aku sih, cita-cita aku dari kecil banget. Kalau dibilang passion atau minat, sebenarnya aku pengen jadi artis. Berarti jadi edukator Ki nanti kayak Dokter Risa. Ya, amin. Sebenarnya pengen jadi artis, guys. Cuman ya memang ini cita-cita aku dan didukung juga oleh orang tua, alhamdulillah. Jadi ya aku harus menyelesaikan dan harus bertanggung jawab. Namun kalau misalnya ada jalannya untuk menjadi artis, ya who knows di masa depannya bakal gimana ya tetap bakal berjuang dengan apapun itu asalkan halal sih. Kalau David gimana tuh? Ya kalau dibilang jenuh ya pastilah. Pastilah siapa sih yang bisa yang nggak pernah jenuh dengan sebuah rutinitas. Gimana pun rutinitasnya sebenarnya. Nggak cuman itu aja. Cuman ya itu bener kayak kata Fakih tadi, kalau buat aku ingat lagi tujuan di awal. Kenapa ini kalian yang memilih untuk jalan ini, aku yang milih buat jalan ini, berarti aku harus selesaiin jangan setengah-setengah gitu. Karena tanggung jawabnya nggak di diri kita sendiri sebenarnya, bertanggung jawab sama orang tua dan juga Tuhan mungkin ya. Jadi orang-orang yang bersyukur karena banyak orang yang Ya, pengen di posisi kita sedangkan kita ngeluh gitu kan. Aduh, itu yang sering kita lakukan. ngeluh sering Oke, kok oke, guys, oke. hampir setiap hari. Iya, kita tuh suka mikir kayak, wah capek banget gitu kan. Cuma ya harus ingat lagi bahwa banyak orang-orang yang menginginkan di posisi seperti kita gitu kan. Jadi ya bersyukurlah atas apa yang kita miliki sih sebenarnya. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari mahasiswa FK, cuman ini adik tingkat ya. Jadi dia nanya, Kak apa aja sih yang perlu disiapin sebelum koas dan buat koas? Silakan Pit duluan. Sebelum koas apa aja yang dipersiapin? Yang pasti baju ya, baju yang dibutuhin. Iya, Baju iya, yang iya, betul. dibutuhin tuh. Ada beberapa bajunya itu pasti harus disiapin. Kalian nanya-nanya aja dan gitu. Terus kalau misal dari segi alat, kalau misal alat sebenarnya kalian nggak dituntut harus punya, cuman baik lagi kalian pengen bisa dengan alat kalian sendiri atau kalian mau selalu keteteran setiap harinya mau pinjam sana sini gitu. Cuman kalau misal dari rumah sakit atau dari kampus itu nggak ada keharusan kalian punya semua alat itu.
gitu sih. Paling ada konsulen doang yang ngamuk-ngamuk kalau kita nggak punya sih. Cuman nggak ada keharusan tertulis bahwa kalian harus punya ini, itu. Mhm. Bahkan baju pun kalau misal emang memungkinkan kalian mau minjem ya silakan, nggak ada keharusan kalian punya setiap orang punya satu, punya 2, punya 3, nggak ada. Kalau misal buat koasnya sendiri ya sama aja, Belajar. persiapan tuh sebenarnya alat, dan belajar itu pasti. Belajar itu pasti. Long life learner. Nah, cuman nggak ada sebuah keharusan buat kalian punya ini, punya itu. Itu sih kayaknya. Kalau dari aku sih ya sama, hampir sama dengan David. Kalau untuk persiapan dari mulai sebelum koas sampai kita koas, ya baju jaga, mulai dari snel dan lain sebagainya. Kalau untuk alat-alat juga sama, memang kampus atau rumah sakit nggak bakal nyediain. Cuma itu inisiatif dari kita, apakah kita mau belajar atau kita mau minjem-minjem juga, nggak ada nggak ada paksaan gitu. Misalnya lagi stase neuro, kita harus punya palu refleks dan itu kan kita harus praktek ya biar kita bisa tahu gimana sih cara tes refleks patella dan lain sebagainya gitu kan. Seperti itu juga stase-stase lain kan. Nah, satu hal lagi yang menurut aku penting itu persiapin mental sih kalau kelas. Serius, persiapin mental sih. Itu Karena apa ya? persiapan paling utama. Iya, karena apa ya? Menurut aku tekanan pada saat koas itu sangat-sangat lebih besar dibandingkan pada saat preklinik atau pada saat kuliah. Mulai dari tekanan ya namanya Jangan koas disebut gitu ya, Ki. namanya koas kita selalu salah gitu kan. Cuma ya memang mental itu salah satu hal yang bikin kita, kalau kita mental kita kuat kita bakal survive kok, yakinlah. Karena ya itu tadi, itu salah satu hal yang penting dan kalian udah kalian udah pasti mengerti lah mengapa kita harus menyiapkan mental gitu. Ya, kita lanjut, ini udah mau 2 pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaannya konyol. Kak, kapan aku punya anak? Caranya gimana? Silahkan jawab duluan yang udah melewati objin. Cara punya anak, koitus. Caranya adalah koitus. Kalau mau tahu koitus apa, silakan di Google sendiri daripada nanti videonya di take down karena ini appropriate ya. Caranya cuma satu, yaitu koitus. Sudah itu aja. Iya. Cuma kalau mau dibilang mungkin ini yang nanya ini ya entah dia udah nikah tapi dia belum dikaruniain anak atau gimana itu. Cuma kalau misalnya orang ini yang nanya dia udah nikah tapi belum dikaruniain anak, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter objin atau juga bisa menghitung masa subur gitu kan, yang kita tahu, yang kita pelajarin gitu kan. Cuma kalau misalnya Tuhan memberikan kita rezeki untuk mengasuh seorang anak, ya tinggal tunggu aja waktunya. Konyol sih yang nanya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, ini agak melenceng sih. Kan di kolom Q&A ada dan lain-lainnya, jadi aku bebas nanya. Agak sedikit universal. Kak, apa yang dapat kita pelajari dari pandemi COVID-19? Terserah kakak jawabnya dari sisi mana aja. Siapa dulu nih? Ya, duta kesehatan aja dulu tuh. Aduh. Kalau menurut aku sih ya, ini jawabnya rada general. Yang kita dapat pelajarin atau yang dapat kita what lesson dari si COVID ini ya, yang pasti yang pertama itu life is short. Hidup tuh singkat, jadi kita nggak tahu bakal apa yang terjadi ke depan, dan apa yang terjadi ke depan kita tidak dapat memprediksi. Jadi kita harus siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, melihat banyaknya PHK, berarti yang kita pelajarin itu jobs are temporary. Jadi pekerjaan itu ya nggak selamanya kita bisa milikin kan. Jadi kita tetap lagi harus siap dengan apa yang akan terjadi gitu kan. Selanjutnya kesehatan itu merupakan sebuah harta sih menurut aku. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan, apalagi dari COVID ini kan. Ya kita harus pandai menjaga imunitas tubuh kita dan lain sebagainya agar tetap bisa survive sampai pandemi ini berakhir gitu kan. Terus karena banyaknya PHK, banyaknya pengangguran yang jadi selanjutnya aku kira yang dapat kita pelajarin yaitu always save your money sih.
Kita nggak tahu bakal ke depannya terjadi apa. Jadi kita harus pintar-pintar nabung sih. Dan yang terakhir dan itu terpenting yaitu we need God to survive. Jadi kita butuh Tuhan, butuh Allah untuk ya survive di pandemi ini sih. Kalau secara generalnya seperti itu sih. Coba kalau ditilik anak koas gimana nih? Kalau misal pelajarannya sih, kalau buat orang awam atau non kedokteran, buat aku sih semuanya bukan buat non kedokteran aja sih sebenarnya. Semua orang dilatih untuk keluar comfort zone. Biasanya nggak Hmm. cuci tangan jadi cuci tangan. Biasanya jadi aware sama sanitizing, jadi aware sama sanitizing. Terus juga biasanya nggak peduli sama penyakit orang sekarang jadi peduli, biasanya nggak pernah pakai masker sekarang jadi pakai masker. Mungkin buat orang-orang OCD bakal ketawa dengan kejadian ini, orang-orang jadi pada OCD semua kan. Jadi semuanya jadi OCD. Terus kalau buat anak kedokteran khususnya, buat aku be prepare, selalu ada penyakit baru setiap saat. Selalu ada penyakit baru setiap Ya. saat. Jadi seorang dokter itu Mm-mm. sebenarnya long life learning. Kalian begitu jadi dokter itu nggak selesai di situ aja belajar kalian. Bakal ada pelajaran baru lagi, baru lagi, baru lagi. Kayaknya itu aja sih. Jadi Yang kalau misalnya lebih IGD, ya di IGD terus ada keluhan sesak nafas dan keluhan pernapasan lainnya itu sudah bisa jadi diagnosa banding bahwa apakah ini hmm, COVID, apakah ini pneumonia, benar. ya nambah lagi. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Kak, gimana sih cara bagi waktu atau time management sebagai anak kedokteran? Karena aku orangnya suka liburan. Takutnya ketika aku masuk kedokteran, aku nggak bisa liburan lagi. Gimana tuh Kak cara bagi-bagi waktunya? Waduh, ini aku serahkan kepada Dewa David. Silakan jawabin. Kalau liburan, kedokteran sama liburan itu bisa banget sih sebenarnya. Jadi tergantung kamu mau liburannya yang gimana. Kalau misal emang liburan kamu bisa aja di tempat yang sama di kampus kamu, itu bisa banget kamu lakuin. Kayak kita tuh 1 minggu full, nggak semuanya, nggak selalu terus-menerus kuliah, ada juga liburnya. Emang nggak pasti 1 minggu itu libur ya buat kedokteran. Cuman banyak kok 1 minggu yang kita kosong, bahkan hari lain pun yang kosong. Jadi kalau misal kayak kita kita nih kuliah yang di Lampung nih, kita kan ada pantai yang deket tuh, bisa banget buat ke pantai doang 1 minggu gitu. Cuman kalau misal kamu yang travelingnya yang keluar kota bahkan keluar negara, itu Ah, kayaknya harus dikurangin frekuensinya. Jadi kalau yang misalnya ya. biasanya kamu anak sultan yang setiap minggu keluar negeri itu sekarang jadi 6 bulan sekali gitu. Jadi Iya. nih kedokteran kan kita juga ada liburan semester kok, tenang aja, dan liburannya lumayan sebulan 2 bulanan. Jadi begitu Walaupun nggak intinya sebanyak jurusan lain sih liburnya. ya intinya kalau kamu udah milih buat jadi mahasiswa kedokteran, kamu prioritasnya udah beda dan waktunya udah beda. Jadi kamu bukan anak SMA lagi yang bisa bisa izin sakit dan lain-lain itu. Kita bisa juga izin, cuman nggak semudah anak SMA gitu aja sih Iya, sebenarnya. bisa sih. Kalau dari aku tadi ya balik lagi sih ke skala prioritas ya. Cuma kalau mau liburan, aku kemarin selama kuliah, pengalaman pribadi aku, liburan aku yang benar-benar aku anggap liburan tuh cuma sekali sih. Mungkin kalau David berkali-kali. Aku sekali itu cuma pas belum semester 4 kalau nggak salah aku ke Bangkok. Jadi ya memang nggak bisa, kalau dari pengalaman aku nggak bisa aku, mungkin kalau kita dulu liburan kayak kita udah tentuin tanggal, kita tahu kapan liburnya. Kalau di FK itu jadwal tuh Susah. bisa temporary sih, susah sih. Jadi aku kemarin liburannya ketika udah kayak seminggu lagi aku mau liburan baru aku bisa beli tiket, baru aku bisa decide mau kemana. Jadi kekurangannya tetap bisa liburan, cuma kekurangannya mungkin tiketnya agak lebih mahal karena Hmm. kita mendekati hari H gitu kan. Cuma kalau mau dibilang mau bisa liburan ya tetap bisa, tetap harus nabung. Bisa Mungkin sih, harus kita tabungannya pintar-pintar. lebih aja ya. Mm-mm. Iya, jadi Tapi aku pun mm, alhamdulillahnya pas kuliah banyak kok bucket list yang tercapai gitu. Jadi buat bisa atau enggak tuh pasti bisa kok, cuman emang tabungan kalian harus lebih aja, harus lebih sabar aja, dan mm, plan-nya harus lebih matang mungkin. ya
Dan juga kalau aku kemarin emang aku bucinnya sama keluarga ya, jadi aku lebih memilih untuk di rumah menikmati waktu-waktu bersama gitu kan. Kemarin tuh mungkin pengen ngebet banget ya, jadi aku sempetin lah gitu. Oh ternyata kayak gini gitu kan. Dan ke depannya ya, ya balik lagi harus pintar-pintar bagi waktu sih. Oke, sudah sampai di Selesai. pertanyaan terakhir. Sudah selesai, sudah sampai di pertanyaan terakhir. Oke, ini David nih pesan-pesan. Sekarang aku minta pesan-pesan dong untuk teman-teman yang sedang berjuang di FK atau juga pesan-pesan untuk adik-adik atau yang orang-orang yang pengen masuk kedokteran. Jadi ada 2 pesan. Silakan Pit. Jadi yang pertama untuk yang mau masuk kedokteran, pesan aku selalu sih sebenarnya sama semua yang mau masuk kedokteran, dipikirin matang-matang dulu. Kalian mau kuliah itu bukan main-main dan ini tuh, big step yang Ya, kalian tuh ini tuh bakal jadi, dari begitu kalian masuk kedokteran, itu yang bakal jadi rutinitas kalian sampai meninggal. Sampai kalian nggak ada di dunia itu bener. itu rutinitas yang akan kalian jalankan. Jadi pikirin matang-matang, eee, berdoa minta sama Tuhan gimana baiknya, sama keluarga gimana baiknya. Kalau emang udah mateng, kalian udah, eee, ya mateng pemikirannya buat jadi, masuk kedokteran, ya silakan coba buat tes masuk kedokteran. Kalau masuk ya jalanin dengan sepenuh hati. Kalau misal, tantangan itu pasti banyak tantangan. Kuliah apa aja pasti tantangan itu, nggak cuma di kedokteran aja, nggak cuma di kedokteran yang bertantangan. Terus kalau misal buat anak kedokteran, pesennya mungkin sama aja, kalian udah kecebur, nggak ada kata mundur, Kepalang basah. nggak nggak ada kata menyesal, nggak ada kata menyesal. Jalaninlah dengan sepenuh hati, ingat orang tua kalian. Ingat orang tua kalian, ingat tujuan awal kalian kenapa kalian mau jadi dokter. Mungkin itu aja sih dari aku. Kalau dari aku mungkin untuk pesan-pesan untuk adik-adik yang mau masuk kedokteran atau juga teman-teman yang seperjuangan yang atau yang mau masuk kedokteran, menurut aku yang pertama itu harus know your goal. Jadi kita harus tahu tujuan kita dulu. Kenapa kita pengen masuk kedokteran. Kalau misalnya tadi kayak udah dibahas tadi kan ada pertanyaan, kalau misalnya kita gengsi, it's okay, asalkan kamu bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kamu pilih. Sehingga pada kedepannya kamu bakal survive gitu kan. Untuk yang lain-lain seperti belajar, terus untuk persiapan tes, itu sama aja seperti yang dibilangin David, tetap harus berjuang, karena dengan apapun itu kita harus, kalau memang sudah jalannya, kita bakal bisa meraih mimpi tersebut sih, yakinlah. Karena kita juga proses sampai ke FK ini, kalau aku gak mudah sih, banyak kerikil-kerikil, gak lulus tes dan lain sebagainya sih. Nah, kalau untuk teman-teman seperjuangan, aku bilang cuma semangat sih, lanjutkan perjuangan kita, dan lakukanlah sampai titik darah penghabisan, sampai kita internship. Ya intinya itu sih, selesaikanlah apa yang harus diselesaikan. Setelah itu, setelah kita menyelesaikan tanggung jawab kita, ya silahkan lanjutkan passion kita. Ya atau mungkin kalian mau melanglang buana kemana, atau mau melanjutkan cita-cita yang lain, atau aku misalnya mau jadi artis gitu kan, lanjutkan. Yang pasti untuk sekarang selesaikanlah tanggung jawab yang ada pada diri kalian masing-masing, itu sih kalau dari aku. Oke, udah sampai di ujung acara. Ya aku mau ngucapin dulu nih buat David yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang bagaimana sih survive sebagai anak FK atau apa yang terjadi di belakang anak FK dan lain sebagainya. Aku Terima terima kasih kasih banget juga. untuk David dan juga untuk teman-teman yang bakal nonton ini. Aku harap ini dapat membantu atau dapat menginspirasi, atau ini kan dengan judulnya sharing tipis-tipis gitu kan. Jadi mungkin ini dapat bermanfaat, saya harap dapat bermanfaat, dan juga untuk kedepannya, atau misalnya kalian pengen masih berdiskusi lagi, silahkan komen di komentar, atau misalnya kalian terlalu malu untuk komen di komentar, silahkan bisa langsung DM ke aku atau juga ke David, nanti aku taruh IG-nya, David Stin, yang mau konsul-konsul gimana caranya liburan luar negeri gitu kan. Oke, makasih David atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga membantu ya guys jawabannya. Amin, 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 amin. Bye. Nah teman-teman, itulah tadi sharing tipis-tipis yang udah aku lakuin bareng David. Aku harap setelah kalian nonton video ini, hal semua yang kita sampaikan atau kita bicarakan dapat bermanfaat ke depannya. Nah, aku pengen nih
komentar dari teman-teman atau saran dari teman-teman untuk video aku selanjutnya. Dan aku mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan di sana-sini pada video ini, dan sampai jumpa.